Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang hebat, apa kabar hari ini? Semoga kita sehat selalu ya, dan diberikan kesehatan sepanjang hari. Amin. Dan tidak lupa, sebelum mulai pelajaran, hari ini kita membaca doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 2, subtema 3, menyayangi tumbuhan pada pembelajaran kedua untuk kelas 3 sekolah dasar bersama Ibu Jenny. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah setelah membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi peran individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah, seperti ayah, ibu, anak, dan tetangga. Manusia sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Yang kedua, setelah kegiatan diskusi, siswa dapat menceritakan pengalaman adanya perbedaan peran anggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari di rumah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Yang ketiga, setelah membaca lantang, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah cara perawatan tumbuhan dari teks yang dibaca dengan tepat. Yang keempat, setelah kegiatan wawancara, siswa dapat menuliskan hasil wawancara mengenai cara-cara perawatan tumbuhan dengan kaidah EYD yang tepat. Yang kelima, setelah mengamati penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan prosedur kombinasi dengan memutar dan menekuk. Yang keenam, setelah mengamati guru, siswa dapat mempraktik prosedur kombinasi gerakan memutar dan menekuk dengan tepat. Nah, anak-anak, ayo mulai mengamati dari keluarga Dayu. Keluarga Dayu sedang bercakap-cakap di teras rumah. Mereka bercerita tentang kegiatan yang dilakukan hari itu. Tiba-tiba Dayu teringat kalau ia belum melakukan tugasnya. Tugas Dayu setiap hari adalah menyiram tanaman di halaman rumah. Setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban dan hak masing-masing. Hak dan kewajibannya tergantung dari peranannya di dalam keluarga. Di dalam keluarga ada ayah, ibu, dan anak. Kewajiban ayah melindungi anggota keluarga dan mencari nafkah. Kewajiban ibu merawat anak-anak dan mengurus rumah tangga. Kewajiban anak yaitu menghormati orang tua dan belajar dengan tekun. Kemudian, anak juga termasuk tugas-tugas yang harus dilakukan di rumah. Contohnya kewajiban Dayu, yaitu menyiram tanaman. Kita membaca, membuat dan merawat tanaman gantung. Siti dan Lani sedang mengamati tanaman di sekolah. Lani, Siti, ayo kita membuat pot gantung. Tanaman ini sepertinya butuh tempat baru. Siti, setuju Lani, kasihan tanaman-tanaman itu, potnya sudah tidak cukup. Lani, tanaman itu dapat terganggu pertumbuhannya. Siti, mari kita segera membuat pot gantung itu. Apa saja yang dibutuhkan? Lani menjawab, botol plastik bekas, pita perekat, gunting, tanah, kayu pipih, tali, dan tanaman. Kemudian Siti bertanya kembali, lalu bagaimana cara membuatnya? Lani menjawab, yang pertama, kita potong bagian bawah botol, kemudian rekatkan pita perekat ke sekeliling bagian yang dipotong. Kemudian Siti, baik, setelah itu Lani menjawab, buat 4 lubang di bagian berperekat, masukkan tanaman ke dalam botol pelan-pelan, rapikan dan sebar akar tanaman ke seluruh bagian botol. Kemudian, masukkan tanah hingga 3/4 isi botol. Siti, sejauh ini tidak sulit.
Lanjutkan, Lani. Lani, masukkan tali plastik ke dalam lubang, gantungkan menggunakan paku di dinding. Tutup bagian yang terbuka dengan kayu pipih. Siti, mari kita ajak teman-teman yang lain untuk membuatnya. Nah, anak-anak, inilah cara untuk membuat pot gantung. Yang pertama, potong bagian bawah botol, lalu diberikan perekat dan diberi lubang sebanyak 4 buah. Lalu pada urutan ketiga yaitu masukkan tanamannya ke dalam botol. Setelah itu masukkan tanah 3/4 dari isi botol. Yang kelima, memberikan tali pada perekat yang sudah dibolongkan. Yang keenam, jadilah pot gantung yang cantik. Nah, anak-anak, setelah membaca percakapan di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini ya. Yang pertama, di mana Lani dan Siti bercakap-cakap? Yang kedua, mengapa Lani dan Siti merasa perlu membuat pot gantung? Yang ketiga, apa yang dibutuhkan untuk membuat pot gantung? Yang keempat, apakah yang pertama kali harus dilakukan untuk membuat pot gantung? Yang kelima, apa yang digunakan untuk menutup bagian atas pot gantung? Nah, anak-anak, kali ini kita akan melakukan kegiatan memutar badan dan menekuk badan dalam permainan. Seperti Edo yang sedang memutar kepalanya, lalu Edo memutarkan lengannya. Kemudian Edo menekuk tangannya ke pinggang dengan kedua tangannya dan memutarkan pinggangnya. Lalu Edo memutarkan tumitnya. Lalu Edo menekuk kaki kanan yang diletakkan di depan dada. Sebaliknya, Edo sedang menekuk kaki kiri dan diletakkan di depan dada. Edo sedang menekuk kaki kanan dan diletakkan di belakang. Lalu bergantian Edo menekuk kaki kiri dan diletakkan di belakang. Anak-anak, setelah melihat dan mencoba penggerakan ini, mari kita implementasikan dalam video ya, dibantu oleh orang tua. Terima kasih. Semoga pembelajaran kali ini dapat kalian tangkap dengan baik dan mengerti. Jika ada pertanyaan, boleh langsung tanyain aja. Telusurkan. Semoga kita sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.